Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang Fathu Mekah atau penaklukan Mekah. Abu Sufyan yang sudah meminta izin kepada Nabi untuk mendahulunya masuk ke kota Mekah. Kemudian Sayyidina Abbas ini diperintahkan Nabi untuk mengejar Abu Sufyan. Maka kemudian Sayyidina Abbas mengejar Abu Sufyan. Abu Sufyan, tunggu. Jadi suara Sayyidina Abbas ini sangat keras dan lantang. Bahkan kata Nabi, Sautu Abbas ka'alfi rojulin. Suaranya Abbas itu seperti suaranya 1000 laki-laki. Jadi kalau dia, wahai Abu Sufyan, tunggu. Kira-kira orang 1000 bisa mendengar. Dari nanti dibuktikan di perang Hunain. Di perang Hunain itu, setelah Fathu Mekah itu ada perang Hunain. Ketika orang-orang muslimin ini lari semua, kemudian untuk mengembalikan itu, maka Nabi menyuruh pamannya Abbas ini untuk memanggil mereka. Nah ini Abbas. Ya. Jadi Sautu Abbas ka'alfi rojulin. Suaranya Abbas itu seperti suara 1000 laki-laki. Keras sekali. Ya. Tanpa niki bang, tanpa pengeras suara. Nah kemudian Abu Sufyan yang merasa dikejar, tadi tidak ada apa-apa kok tiba-tiba ngejar. Ini ada kekhawatiran, jangan-jangan Abbas ini berkhianat dan ingin membunuhku. Sebab dari kemarin saya disuruh masuk Islam, belum mau. Akhirnya Abu Sufyan ini lari. Begitu dilari, dikejar, Abu Sufyan tunggu. Wahai Abbas, apakah engkau ingin berkhianat kepadaku? Apakah engkau ingin membunuhku? Katanya. Bukan. Saya ingin bareng-bareng bersama kau untuk ke Mekah. Nah, bareng-bareng jangan teriak-teriak gitu. Nah, kira-kira ngoten. Nah, akhirnya Abu Sufyan berhenti, kemudian kata Abbas, kita santai di sini dulu. Loh, apa kita ndak harus cepat-cepat ke Mekah? Ndak, santai dulu saja. Apa tujuannya kemarin, Pak? Biar bisa melihat pasukan muslimin. Ini adalah rencana Nabi. Maka kemudian Abbas ini menahan Abu Sufyan dan Nabi kemudian menyuruh pasukan untuk berangkat ke Mekah. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan 2000 kekuatan. Dan Nabi berpesan, nanti kalau melewati tempatnya Abu Sufyan, kalian takbir 3 kali. Maka kloter pertama ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berangkat. Begitu melintasi di depan Abu Sufyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2000 orang. Abu Sufyan semakin geder nih. Semakin sia-sia bahasa kita nih. Semakin drop nih. Tidak mungkin kayaknya kita bisa melawan. Kemudian yang kedua, pasukan yang dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam. Lagi-lagi ketika melewati Abu Sufyan, takbir Allahu Akbar 2000 orang. Lagi-lagi Abu Sufyan merasa sudah tidak ada harapan untuk menang. Kemudian disusul dengan Abu Baidah bin Zarrah. Dan yang berikutnya adalah pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, yang terdiri dari orang-orang pilihan, orang-orang Ansor dan orang Muhajirin. Maka di pasukan itulah, orang-orang yang di dalam pasukan itulah, orang yang lebih mencintai kematian, lebih mencintai kesyahidan daripada hidup di dunia ini. Nah, para jamaah sekalian, melihat tentara yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah ini,
yaitu terdiri dari kaum Ansor dan Muhajirin, melihat semangatnya yang luar biasa, maka kesombongan Abu Sufyan yang dari kemarin-kemarin itu tidak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kurang satu, ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah belum. Maka kemudian melihat pasukan yang demikian rupa itu, sedemikian rupa, kemudian Abu Sufyan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Luar biasa ini strateginya Rasulullah. Jadi memang dalam agama itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Sebab kalau agama itu dipaksa ya sama saja nanti jadi orang munafik. Oke. Maka Nabi sedemikian rupa strateginya. Tidak dipaksa itu. Padahal Abu Sufyan pada waktu itu sudah posisi terdesak. Tapi Nabi tidak mau maksa. Kemudian Nabi punya strategi, pasukan disuruh melewati depannya Abu Sufyan. Begitu hatinya ciut, kesombongannya runtuh, maka dengan sendirinya Abu Sufyan ini kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan secara berlari menuju ke Mekah untuk menyampaikan pesan Nabi. Sementara orang-orang di Mekah itu sudah menunggu-nunggu Abu Sufyan. Sebab dari tadi malam Abu Sufyan ini tidak kelihatan. Kemana ini? Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma dua orang. Budail bin Warqa dan Abbas ini yang tahu. Yang lainnya tidak tahu. Maka mereka menunggu di sekitar Ka'bah. Mereka berkumpul sambil saling bertanya. Ada yang tahu Abu Sufyan kemana? Maka kemudian datanglah Abu Sufyan dan mengatakan, wahai sekalian manusia, sebaiknya kalian menyerah. Sebab tentara Muhammad sudah dekat dengan Mekah dan segera memasuki Mekah. Dan kekuatannya sungguh luar biasa. Kalian tidak akan mampu untuk memeranginya. Kalian pasti habis kalau berusaha untuk melawan. Tapi kata-kata ini justru ditentang oleh, yang pertama menentang adalah istrinya, Hindun. Hindun binti Utbah. Kalian jangan mau ditakut-takuti oleh orang ini. Serang, siapkan senjata-senjata kalian dan serang mereka. Bila perlu, orang yang menakut-nakuti kalian ini, sambil menuding suaminya itu, silahkan diserang sekalian. Luar biasa. Ini mirip, mohon maaf ini, saya sebut suku, bukan menghina, ini untuk memahamkan saja. Mirip budaya di Madura. Kalau suaminya ketokane gak berani, itu istrinya yang begitu, yang ngompor-ngompori. Luar biasa wanita ini. Dan Hindun inilah yang pernah mengunyah hatinya Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, celakalah kalian. Jika kalian melawan Muhammad, maka kalian pasti akan celaka. Sebab saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri dan tidak mungkin kalian akan mampu melawannya. Lalu di antara orang-orang ada yang bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan kemudian mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumahku, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Lagi-lagi istrinya protes. Sudah gila ini. Kenapa untuk selamat harus masuk ke rumah kita? Mana cukup rumah kita untuk orang banyak ini? Sik tunggu dah, ada lagi. Tunggu, sabar. Kemudian Abu Sufyan melanjutkan, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, fahuwa amin, maka dia akan aman. Dan barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing, kemudian mengunci pintunya, maka dia juga aman. Maka setelah mendengar penjelasan dari Abu Sufyan ini, yang hadir semuanya pulang ke rumah untuk masuk ke rumah masing-masing. Tetapi ada beberapa orang seperti Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Sofwan bin Umayyah, dan beberapa temannya ini justru menyiapkan persenjataan untuk melawan. Kemudian masuklah pasukan muslimin dari berbagai arah yang didahului oleh utusan untuk menyeru mereka.
Maka utusan ini mengatakan, man dakhala daral Abu Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Apa tujuannya kemarin, Pak? Kenapa nama Abu Sufyan disebut? Kenapa, Pak, tujuannya kemarin? Kenapa, Bu? Supaya Abu Sufyan bangga. Kenapa rumahnya Abu Sufyan diikut-ikutkan? Supaya Abu Sufyan bangga. Untuk mengambil hati Abu Sufyan. Kira-kira gitu. Ini adalah usulan daripada Sayyidina Abbas. Kemudian, wa man dakhala al-masjidal harami fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan aman. Dan yang terakhir, wa man dakhala ila baitihi fahuwa amin. Dan barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing, maka dia akan aman. Nah, ini adalah cara Nabi untuk menghindari peperangan. Padahal pasukan sudah siap dengan persenjataan dan kendaraannya masing-masing. Jadi kalau jenengan lihat di film kemarin ada yang jalan kaki, itu film lagi. Aslinya semuanya pakai kendaraan. Nah, kalau menyiapkan kendaraan 10.000 kan kesusahan nanti biayanya berapa. Akhirnya kemudian di film ada sebagian yang tidak sama. Kira-kira begitu. Nah, ketika ada utusan itu sambil naik kuda kemudian keliling Mekah, wa man dakhala daral Abu Sufyan fa huwa amin, wa man dakhala Masjidal Haram fa huwa amin, wa man dakhala baiti fa huwa amin. Kemudian orang ini kemudian gempar dan mencari tempat untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan di saat itulah kemudian ada seseorang yang sudah sepuh, sudah tua, penglihatannya juga tidak begitu baik, sudah rabun ya, dan rabunnya nemen, hampir buta. Dia melihat lalu lalang orang ini kemudian bingung dan tidak bisa pulang, saking bingungnya. Pernah lihat orang tua kemudian di jalan ditakoki dalamnya pun pundi, nunjuk mboten omahe, bingung melihat orang lalu lalang itu. Maka kemudian ketika rombongan tentara muslimin ini sampai kepada orang ini, orang tua ini, kemudian orang ini diajak masuk ke rombongan. Nah, ternyata ada yang mengenali bahwa orang ini adalah orang yang bernama Abu Quhafah. Ada yang kenal, Pak, nama ini? Sinten? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau yang tahu diam. Kalau diam semua berarti sudah tahu. Abu Quhafah, dia adalah orang tua atau ayah daripada sahabat yang paling dicintai Nabi. Sinten, Pak? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Ada yang tahu bahwa ini adalah ayah daripada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dipanggil dan beliau datang, kemudian memeluknya. Sudah berapa tahun tidak ketemu? Sudah 8 tahun tidak ketemu. Jadi hijrah, kemudian sampai di Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah, itu tidak pernah ketemu keluarganya. Jadi rindunya luar biasa. Maka dipeluklah ayahnya ini. Wahai ayahku, saya Abdullah putramu. Loh, kok Abdullah? Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Abi Quhafah. Tetapi lebih dikenal dengan Abu Bakar. Sambil memeluk, wahai ayahku, maukah aku tunjukkan jalan menuju surga? Maukah engkau masuk Islam? Maka ayahnya mengangguk. Maka dengan senang Sayyidina Abu Bakar ini kemudian menggendong ayahnya untuk menuju ke Nabi. Apakah Sayyidina Abu Bakar tidak bisa membimbing orang tuanya? Bisa mboten kira-kira? Bisa. Tetapi beliau ingin mendapatkan kemuliaan dari Nabi. Maka kemudian ayahnya digendong sampai di hadapan Nabi. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ini ayahku, bimbinglah dia untuk bersyahadat. Nah, kemudian Nabi menghampiri Abu Quhafah ini
kemudian mengecup keningnya, kemudian mengatakan, Abu Bakar, kalau ayahmu yang masuk Islam, seharusnya saya yang datang kepada beliau, bukan beliau yang datang ke sini. Capek orang tua disuruh ke sini, saya yang seharusnya datang ke beliau. Ini adalah tawaduknya Nabi, luar biasa. Ini adalah bentuk penghormatan kepada ayah daripada sahabat. Jadi kalau jenengan punya sahabat, punya teman dekat, kemudian masih punya ayah, masih punya ibu, maka perlakukan ayah dan ibunya itu seperti perlakuan dia kepada ayah dan ibunya. Tetapi kalau ibu, sementara kita laki-laki ya jangan persis. Tidak boleh kemudian kita laki-laki, teman kita laki-laki kemudian punya ibu terus jenengan cipika-cipiki. Ayahnya maksudnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar menghormati ayahnya, maka seperti itulah Nabi menghormati ayah daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian Nabi membimbing Abu Quhafah untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai ayahnya bersyahadat, Sayyidina Abu Bakar justru menangis. Tahu Pak kira-kira kenapa? Abu Bakar menangis. Sebab begitu cintanya Sayyidina Abu Bakar ini kepada Nabi. Setiap melihat Nabi sedih, itu Sayyidina Abu Bakar sedih. Kalau Nabi menangis, beliau juga menangis. Kalau Nabi senang, beliau ikut senang. Nah, ada suatu peristiwa yang masih diingat-ingat Sayyidina Abu Bakar itu. Ketika Nabi itu nangis yang luar biasa. Yaitu ketika menjelang ajal daripada paman beliau, Abu Thalib, orang yang dari kecil melindungi Nabi, bahkan sampai kenabian, sampai di tahun ke-10 kenabian, sampai menjelang wafatnya masih melindungi Nabi, tetapi mati dalam keadaan kafir. Sinten Pak? Abu Thalib, Abu Thalib. Maka saya pernah ditanya oleh orang, apakah orang baik itu kalau non muslim apa dia bisa masuk surga? Jawaban saya begini, kalau ada perlombaan lari misalnya, dia menang, tetapi tidak daftar, apakah dia bisa mendapatkan hadiah? Tidak bisa, tidak daftar. Maka syahadat kita ini adalah bentuk pendaftaran kita untuk menuju perlombaan itu. Kira-kira ngaten. Maka ketika Abu Thalib ini menjelang wafat, kata Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, maka aku akan menolongmu di hari kiamat nanti. Apa jawab daripada pamannya ini? Ana ammillati abai. Ana ammillati abai. Aku berada di agama nenek moyangku. Kata Abu Thalib, luar biasa. Maka setelah itu kemudian Abu Thalib wafat. Dan disinilah Nabi kemudian menangis sampai sesek nafas. Sampai guguk-guguk sesek nafas. Dan peristiwa inilah yang diingat oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar itu kalau lagi sendirian lenger-lenger, kok eling ini, pasti nangis. Pasti nangis. Maka disinilah ketika ayahnya sudah masuk Islam, justru Abu Bakar ini menangis. Ditanya oleh Nabi, Abu Bakar, kau menangis? Bukankah ayahmu sudah masuk Islam? Seharusnya engkau senang. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku gembira, aku senang ayahku masuk Islam. Tapi kalau boleh aku berangan-angan, alangkah lebih indahnya, alangkah lebih gembiranya, andaikan yang masuk Islam hari ini adalah pamanmu Abu Thalib. Sehingga aku bisa menghapus ingatan tentang kesedihanmu. Sebab ditinggal paman Abu Thalib. Luar biasa. Aku rela wahai Rasulullah, andaikan yang masuk Islam hari ini bukan ayahku, tetapi pamanmu Abu Thalib. Sebab engkau lebih mencintai pamanmu daripada ayahku. Luar biasa. Cinta yang luar biasa. Sampai ayahnya nggak begitu direken. Pokoknya yang dilihat seneng, dia seneng.
Pokoknya Rasulullah itu senang, Sayyidina Abu Bakar senang. Dan pamannya Nabi, Abu Thalib, itu mungkin kalau masuk Islam, itu lebih dicintai Nabi. Dan Nabi bisa menghapus kesedihan itu. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian Nabi meluk Abu Bakar dan mengatakan, memang engkau adalah orang yang tidak bisa aku balas cintanya, kecuali Allah yang membalasnya. Jazakallahu khair. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu kemuliaan daripada sahabat Sayyidina Abu Bakar ini, itu 4 generasi keluarganya itu menjadi sahabat Nabi. Yang pertama ayahnya. Kalau ibunya sudah lama masuk Islam. Ayah ibunya masuk Islam, menjadi sahabat. Yaitu orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan mengikuti Islam. Kemudian beliau sendiri sahabat. Putra-putrinya juga sahabat. Dan ada lagi cucunya juga sahabat. Ada nanti cucu beliau yang bernama Abdullah bin Zubair. Jadi putra daripada Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar. Jadi 4 generasi menjadi sahabat semuanya. Dan ini tidak dimiliki oleh selain Sayyidina Abu Bakar. Maka bagaimana proses penaklukan Mekah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.